kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi, ya. Ya, kalian sudah dari, kalau nggak salah dari kelas 10-11, Ibu yang mengajarkan ekonomi, itu berbicara dengan teori-teori ataupun materi-materi yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Untuk kelas 12, masih masuk ekonomi. Tetapi ekonomi itu adalah harus ada tambahan materi, yaitu bersifat AKN. Apa itu AKN? Akuntansi. Akuntansi berbicara tentang keuangan, ya. Orang ekonomi paling tidak memahami, mengerti tentang beberapa kegiatan yang berhubungan keuangan. Diingatkan, akuntansi senantiasa materi pembelajaran ekonomi yang bersifat bukan materi sehari-hari kehidupan, tetapi senantiasa berbuat atau melakukan kegiatan yang selalu berhubungan dengan keuangan. Ya, sensitif sekali. Karena keuangan adalah salah satu roda penggerak daripada ekonomi itu sendiri. Maka orang ahli ekonomi diwajibkan, disarankan mengetahui materi pelajaran yang berhubungan dengan keuangan. Maka keuangan itu masuk ke materi akuntansi, ekonomi, ya. Jadi kalian mempelajari ekonomi tidak ada lagi dengan kegiatan pelaku-pelaku ekonomi yang kalian dapati nanti selama 1 tahun, ya, 2 semester. Ibu akan mengajarkan tentang keuangan. Kalian jurusan IPA tidak mesti harus nggak mengetahui materi-materi ekonomi khususnya, apalagi keuangan. Ya, laporan-laporan keuangan itu ada di semua aspek. Ya, apakah itu rumah sakit, apakah itu lembaga-lembaga yang berhubungan dengan IPA, ya, terus apapun semuanya pasti berhubungan dengan keuangan. Maka kalian minimal mengetahui dan bermanfaat sekali, berguna sekali. Itu pesan Ibu. Ada lagi masukan bahasanya untuk jurusan IPA. Sangat baik sekali, ya. Banyak sekali, bahkan anak di Dikman 3 itu, kalau nggak salah, guru masuk untuk kelas 12-nya masuk ke STAN. Ya, apa itu STAN? Yang tahu? STAN? Kalau yang komen akan dikasih taman poin nanti. Tahu kalian STAN, sekolah tinggi apa? Akuntansi. Ya, sekolah tinggi. Ya, administrasi. STAN adalah banyak yang banyak yang dikejar, jurusan IPA maupun jurusan IPS. Ya, sekolah tinggi administrasi negara, di sana akan kalian mempelajari seluruhnya, maksimal itu akuntansi. Dan perhatikan, satu keuntungan untuk kalian, untuk jurusan IPA. Ya, walaupun Ibu jurusan IPS, anak Ibu untuk IPS, untuk MAN 3 ya, belum ada yang masuk ke STAN. Ya, Ibu pantau, belum ada masuk ke satu pun. Tapi kalau untuk di UI, ada jurusan IPA juga masuk akuntansi. IPS banyak, ya. ITB banyak. Di UIN apalagi yang jurusan akuntansi. Nah, untuk IPA, tolong perhatikan, mau hampir 80% STAN menerima, perhatikan, STAN 80% menerima jurusan IPA. Mereka memprioritaskan IPA, bukan bahkan IPS. Ya, itu keberuntungan kalian. Karena Ibu tanya, kenapa IPA yang diambil? IPA katanya kuat di logika dalam hal matematika. Ya, identik. Jadi matematikanya diambil dari jurusan IPA. Kedua, kuasai bahasa Inggris. Ya. Matematika dan bahasa Inggris, kalian masuk dan nilainya istimewa semua, ke STAN, ujiannya itu beribuan masuk ya, itu biasanya lulus. Dan mayoritas yang diterima jurusan IPA.
Banyak sekali kan seharusnya. Maka kesempatan kali ini yang mau masuk ke jurusan STAN, ya, mudah-mudahan ada di tahun ini, ataupun yang mau masuk ke perpajakan, masuk lembaga tentang audit keuangan, fokus tentang keuangan, itu wajib paham dengan akuntansi. Ya, itu motivasi Ibu ke kalian. Untuk akuntansi, sekali kalian tidak mengikuti, akan agak sulit ya mempelajari, mengulangi lagi materi-materi karena harus berkesinambungan dan pahamnya kurang paham. Kalau satu kali misalnya Ibu ada pertemuan, kalian tidak hadir, ya tidak paham, tuh kalian nanti bisa minta jelaskan dengan teman atau yang lainnya mungkin. Nah, Ibu minta jangan sampai minimal 3 kali tidak mengikuti pelajaran akuntansi. Ya, diusahakan hadir karena nanti di materi akuntansi itu sifatnya materi praktek. Ya, laporan yang senantiasa berhubungan dengan angka-angka. Jangan takut, jangan minder dengan angka-angka. Mungkin kalau matematika angka-angka. Untuk Ibu bukan angka-angka yang sifat rumus ya, rumus yang sifatnya identik dengan matematika. Tapi Ibu rumus yang berhubungan angka-angka yang selalu dengan apa? Dengan apa, Nak? Halo? Ada yang mendengar? Apa, Bu? Akuntansi senantiasa yang berhubungan dengan Keuangan, Bu. keuangan. Bagus sekali. Tolong perhatikan. Kalian nyalakan kamera aja semua. Ya, Ibu nggak mau, Ibu berbicara sendiri, terus kan. Ingat, akuntansi yang berhubungan dengan keuangan. Bahkan tahun ini untuk IPA jurusannya, Ibu sampai 2 jempol. Kalau kalian masuk STAN, tunjukkan kalian bisa masuk ke STAN. Ya, nah, masuk ke STAN itu adalah yang diidolakan oleh kaum remaja, jurusnya karena langsung mengabdi ke negara. Ya, dia mitra atau kerja sebagai ASN, ya, pegawai masuk ke ASN dan tidak sembarangan masuk ke situ. Ya, Ibu mohon untuk anak 3 kursan IPA 2 khususnya bisa masuk terobos ke STAN. Ibu. Amin. Ya. Oke. Untuk materi hari ini perhatikan berbicara tentang perusahaan. Perusahaan itu ada 2, jasa dan dagang. Maka ini materinya tentang jasa, ya. Silakan untuk kelompok 1, Ibu minta presentasi kelompok 1 sudah siap? Udah. Ya. Siapa? Rehan. Iya, Teh. Ya. Silakan. Rehan, silakan. Bu kasih motivasi yang lain, bahasanya akuntansi berhubungan dengan keuangan. Kita lihat materinya tentang apa, Nak? Tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa. Ya. Iya kan? Oke. Sudah dibagi topik-topiknya kan, masing-masing kelompok? Ya. Udah. Tapi Ya. Fadli ya kayak lagi keluar deh, Bu. Bohong, Bu, bohong. Oh, ada. Fadli ada. Oke, siap. Perhatikan. Ya. Kameranya aktifkan semua. Ya, khususnya yang kelompok 1. Ya. Ya. Hari ini berbicara dengan perusahaan jasa. Kita ada 2. Perusahaan itu ada 2. 1 jasa, 1 dagang. Sebetulnya ada 3, tapi yang ketiga itu tidak masuk ke materi di SMU, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang. Yang satu perusahaan industri. Apa itu industri? Pabrik. Pabrik diajarkan di dalam SMU ataupun MA. Ya, perusahaan pabrik itu diajarkan di SMK. Ya, kejuruan. Maka kita pelajarinya di semester 1 perusahaan jasa. Oke,
diserahkan ke kelompok 1, mudah-mudahan aktif ya materinya dan PPT-nya. Ya, siap. Ibu tunggu. Silakan untuk kelompok 1. Sabar Bu, mau di-share ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang anggotanya Liati Putra, Emran Fatah, Nabila Muazara, Novita Ramadianti, dan Taisa Azara Arnas. Di sini kami akan membahas akuntansi perusahaan jasa. Lanjut. Langsung baca Raisa. Pengertian akuntansi. Siklus akuntansi adalah perputaran urutan kejadian atau proses transaksi yang kemudian dianalisa sehingga mengakibatkan terbentuknya sebuah laporan keuangan. Next. Dan ini adalah contoh siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapnya itu ada tahap pengidentifikasi, terus tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan, dan masuk ke laporan keuangan, dan lain-lain. Next. Mengumpulkan data transaksi. Siklus akuntansi awalnya dimulai dari proses pengumpulan data-data transaksi keuangan yang berbentuk bukti transaksi. Umumnya kebanyakan orang menyebut dengan istilah nota. Walaupun sebenarnya bukti transaksi selalu berbentuk nota, bisa juga dalam bentuk yang lainnya, misal kwitansi, surat perjanjian, akte, surat pengakuan piutang, dan yang lainnya. Berdasarkan bukti transaksi, inilah data transaksi keuangan bisa diidentifikasi. Setelah terkumpulnya bukti transaksi, kemudian dianalisis apakah transaksi yang terjadi tersebut sah atau sesuai untuk diakui atau tidak, dan berapa jumlah yang harus diakui. 2. Mencatat transaksi. 2. Mencatat transaksi. Setelah tahap pengumpulan bukti transaksi dan dinilai, langkah berikutnya adalah mencatat atau nilai transaksi yang ada pada bukti transaksi di buku catatan transaksi. Proses ini seringkali disebut dengan menjurnal oleh para akuntan. Proses jurnal ini bisa jadi dilakukan tiap kali ada transaksi atau direkap saat sore atau malam hari. Catatan atas transaksi dalam langkah ini dinamakan jurnal umum atau general journal. Jurnal yang menampung catatan atas transaksi ini acap kali disebut buku jurnal umum. Ya, mohon maaf, Novita ya. Presentasinya apa yang ditayangkan di PPT, nggak usah harus baca semua. Simpel saja, misalnya memindahkan catat ke buku besar. Lanjut 4 apa? Ya, nanti kan karena dibaca komen. Jadi sifatnya simpel ya, Nak. Tidak membacakan semua apa yang ada di PPT. Oke, silakan lanjut. 3. Memindahkan catatan ke buku besar. Catatan atas transaksi tersebut kemudian dipindah dalam kelompok akun menyesuaikan dengan jenis transaksi. Penyusunan buku besar merupakan proses dari pengklasifikasi kelompokan terhadap nilai nominal pos akun masing-masing supaya mengetahui dari masing-masing akun. Next. Lanjut Nabila. Saat membuat neraca percobaan. Neraca percobaan dilakukan untuk melihat input yang ada pada jurnal umum ke buku besar. Posisi dan kredit haruslah seimbang. Proses dalam neraca percobaan ini dimaksudkan guna melaksanakan percobaan. Memastikan nilai jenis akun yang bersaldo debit sama dengan akun yang bersaldo di kredit.
saldo pada akhir akun bersaldo di debit dijumlahkan saldo akun yang negatif juga dijumlahkan kemudian diperbandingkan. Apabila jumlahnya sama berarti seimbang atau sudah benar balance. Menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan Lanjut, Nak. penyesuaian antara saldo. Nggak usah semua, lanjut aja. 5, 6 lanjut. Simple. Oh, 5. Menyusun jurnal penyesuaian. 6. Menyusun lajur. Dli, baca Dli. Menyusun laporan keuangan atau financial statement. Skip, next. Apa? Melakukan penutupan buku atau closing. Next. 9. Saldo setelah penutupan. Baca Next. Ngok. Penyiapan transaksi atau bukti. Jadi kalau dalam menjalankan usahanya, perusahaan itu melakukan transaksi dan transaksi itu harus memiliki bukti transaksi untuk kegiatan akuntansi. Next. Ada 3 fungsi dari bukti transaksi, itu fungsi pengidentifikasian, fungsi pengukuran, dan fungsi pendokumentasian. Nah, itu dia fungsi pokok dari bukti transaksi. Udah, terima kasih. Selesai. Ya, dari kelompok saya ada yang mau nanya. Nah, nih Sapsari mau nanya. Bohong nih. Jangan gitu, Li. Ya, nggak boleh maksa juga. Nah, mau nanya nggak? Bajar mau nanya nggak, Jar? Kalau bagi yang tidak bertanya langsung pulpen, bisa di chat ya, Nak. Di chat ke kelompoknya. Nanti kelompok 1 yang bisa menjawab, ya. Japri boleh di chat juga atau nanti dikomunikasikan dengan grupnya. Oke. Untuk kelompok 1 standby, siap. Kalau suatu-suatu Ibu minta tayangannya nanti diaktifkan kembali. Baik, Bu. Oke, kelompok 2, kelompok 2. Materinya apa Ibu tanya? Kelompok 2. Di siklus. Kelompok apa? Saya, Bu. Apa materinya? Siklus. Iya. Iya, Bu. Oke, ya. Untuk hari ini kelompok semua masing-masing kelompok akan menampilkan tentang siklus. Oke, perhatikan semua kamera. Ya, walaupun misalnya oke, mohon maaf ada gangguan. Perhatikan. Iya. Kelompok 1 sudah? Sudah, Nak? Udah, Bu. Ya, oke. Untuk 1 tetap standby karena hari ini materinya untuk kelompok
satu. Ibu hanya tambah nanti ya. Tetap standby kalau Ibu minta screenshot dengan yang kalian presentasikan bisa. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke. Kenapa Ibu dimulai dengan siklus? Ya, perhatikan. Siklus adalah dasar pokok di mana kita mulai melangkah. Untuk orang akuntan, orang akuntansi berpatokan berpedoman kepada siklus. Ya, kita akan berjalan, kita akan melaksanakan kegiatan praktek yang nanti akan dilakukan dengan praktek berdasarkan siklus. Siklus 1, kedua, ketiga itu ada yang tadi di kelompok 1 sangat baik sekali, bagus sekali untuk kelompok 1. Ya, nah siklus adalah perjalanan dari mana kita mulai melangkah sampai kapan dan ujung terakhirnya tujuannya apa? Ya, semua adalah berdasarkan melalui siklus. Ya, maka siklus adalah berpedoman sekali untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari khusus bidang akuntansi. Ya, itu. Terus tahap pertama, Ibu lihat tadi transaksi. Oke, untuk kelompok 1, aktifkan PPT-nya tentang transaksi. Ya, kamu tentang transaksi. Nomor 1 mungkin juga. Nomor 1 lihat. Ya, udah tadi nomor 1 dulu, nanti nomor 2. Perhatikan. Ya, akuntansi harus berdasarkan satu transaksi. Ya, tidak ada transaksi, tidak ada akuntansi. Apa itu transaksi? Coba Ibu tanya untuk kelompok 1. Transaksi itu di sini adalah mengumpulkan data transaksi. Identik arti transaksi apa? Itu kayak proses membayar gitu kan, Bu? Terjadi antara penjual dan beli. Ya. Untuk berbicara orang akuntansi, kalau tadi berbicara bersifat umum, ya, untuk masyarakat ya pada dasarnya, ya, transaksi Bu, kita nggak usah lihat teks ya. Transaksi itu adalah kegiatan jual beli, ada pembeli dan ada penjual. Transaksi adalah kegiatan di mana orang itu melakukan kegiatan ekonomi, ya, seperti itu boleh nak. Tetapi perhatikan, dicatat di buku catatan kalian, ya. Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan itu berdasarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Artinya bulan. Ya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dicatat, ya, didokumentasikan, ya, sesuai dengan tanggal. Karena kita berdasarkan bulan, berarti kalau Januari biasanya laporan keuangan itu dimulai dari Januari per Desember. Jadi 1 tahun, ya. Laporan keuangan adalah kegiatan dilaporkan untuk 1 tahun. Ya, kalian transaksi adalah mencatat catatan bulanan-bulanan dari Januari dulu, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Di mana catatan itu ada di dalam kegiatan operasional perusahaan. Ya. Dititik beratkan kepada berhubungan dengan keuangan. Tanpa berhubungan dengan keuangan, jangan dicatat. Ya, paham ya? Ibu ulangi lagi. Nanti identifikasinya kamu catat boleh. Transaksi yang kamu peroleh untuk mencatat akuntansi, yaitu dicatat dari tanggal 1 sampai tanggal 30, ya, yang senantiasa berhubungan dengan keuangan.
yang tidak berhubungan dengan keuangan tidak dicatat. Ya, bisa di sini lihat. Transaksi keuangan selalu diintegrasikan dengan laporan bukti-bukti yang ada. Bukti apa? Bukti kegiatan yang berhubungan keuangan. Oke. Masuk kedua. Ya. Masuk kedua itu mencatat transaksi. Yang tadi nomor 1 bedanya apa dengan mencatat transaksi? Yang nomor 1 adalah laporan kegiatan yang senantiasa berhubungan keuangan. Kita ambil bulanan dulu. Bulanan, triwulan, 6 bulanan, dan 1 tahun. Dan semua dijadikan itu nanti menjadi suatu laporan keuangan yang dilaporkan dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi kegiatan kita sekarang ambil bulanan dulu. Dari bulanan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Tapi ingat berhubungan dengan keuangan. 2 poin aja yang Ibu kasih indikasi bahasanya tentang transaksi dan langsung dicatat di buku laporan keuangan bersifatan itu sesuai dengan pertanggal. Misalnya Ibu tanya, misalnya Hafiz Koidi, dengar suara Ibu? Oke, tidak mendengar. Fadli. Ya, untuk kelompok 1, Fadli. Dan dengar suara Ibu? Iya, Bu, maaf, Bu. Bisa. Ya, Fadli. Berhubungan dengan transaksi. Ibu tadi ulangi lagi. Transaksi itu berhubungan dengan apa, Nak? Jual beli. Ya, tapi ingat, jual beli bersifat umum. Tapi untuk orang akuntan, untuk orang akuntansi, transaksi itu yang senantiasa berhubungan dengan ada. Boleh komen yang lainnya yang menjawab akan Ibu kasih poin. Pembukuan Bu, finansial. Baik, bagus sekali. Ingat, di titik berat kegiatan-kegiatan yang wajib selalu berhubungan dengan keuangan. Yang tidak berhubungan dengan keuangan jangan dicatat. Dan itu bukan merupakan transaksi, cuma hanya kan. Ya, ingat. Jadi transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Nah, Ibu tanya lagi sama Siti Ainun. Mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, Siti Ainun. Perhatikan. Ini kamu ada melakukan transaksi dari pagi atau orang tua kamu yang berhubungan dengan keuangan apa, Nak? Biasa. Kamu sudah mengeluarkan keuangan belum hari ini? Sudah. Apa? Beli sarapan. Baik, bagus sekali. Udah itu. Ya, banyak sekali. Kalau pagi-pagi kamu sholat subuh, perhatikan, tadarusan, itu kita katakan transaksi bukan? Iya. Bukan. Itu kegiatan. Ya, paham? Bangun subuh, sholat tadarusan itu kegiatan. Tapi kalau orang akuntan, orang akuntansi, dia akan mencatat hari ini per tanggal 18, pagi-pagi saya sudah menerima uang dari orang tua sebesar 10.000. Maka itu kita katakan transaksi penerimaan keuangan 10. Satu transaksi. Kedua, kamu melakukan tadi kata si membeli nasi uduk 7.000. 2, melakukan transaksi membeli nasi uduk. 3, kamu beli gorengannya. Keempat, hari ini pergi kemana? Kelima, kamu bilang pokoknya
hari ini aja transaksi. Ya. Nah, untuk transaksi, perhatikan ketiganya apa, nak? Coba screenshot. PPT-nya ketiganya apa? Memindahkan catatan buku besar. Oke, kita nggak usah melangkah ketiga ya. Nanti karena masuk kelompok, kita berhubungan dengan transaksi. Oke, sudah, nak, dihapus? Ditutup? Oke, perhatikan. Ibu ingatkan lagi, akuntansi kalau tidak memperhatikan Ibu, kalian akan sulit lagi, sangat sulit untuk pemahaman. Kita kembali ke transaksi. Hari ini berbicara tentang kegiatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Ingat, kita adalah perusahaan apa, nak? Putri Fatima. Ya, Bu. Perusahaan apa? Perusahaan apa Ibu tanya hari ini kita bicara? Jasa akuntansi. Oke. Ya, perusahaan jasa. Iya. Ya. Perbedaan perusahaan jasa dan perbedaan perusahaan dagang satu. Kalau jasa sifatnya tidak kelihatan. Bukan berarti uangnya nggak kelihatan ya. Ya, Bu. Perusahaan jasa yang membuat laporan keuangan. Perusahaan jasa itu kita bentuknya tidak kelihatan, tidak terwujud. Ya, barangnya nggak kelihatan. Perusahaan jasa hanya mengandalkan kualitas kemampuan seseorang. Contoh untuk perusahaan jasa, Nazila Fatih. Contohnya apa? Perusahaan jasa. Hadaf mau tadi, boleh contoh lihat perusahaan jasa apa kira-kira? Dokter ya, Pak, gitu. Iya, baik sekali, dokter. Dokter adalah identik dengan jasa. Maka dia tidak kelihatan bentuk dokternya. Apakah itu besar, apa itu kecil. Dokter, jasa adalah mengandalkan kualitas kemampuan seseorang yang bisa menghasilkan laporan keuangan. Dari dokter, perbankan, tim audit, guru, salon, banyak sekali perusahaan-perusahaan jasa. Ya. Perbankan seluruhnya jasa, nak. Dia tidak menghasilkan produk barang dan tidak kelihatan. Dia hanya mengandalkan jasa. Maka jasa adalah laporan keuangan yang hari ini kita bicarakan tidak kelihatan bentuk produknya. Kalau dagang jelas, konkret. Ya. Indomaret kelihatan barangnya ada di dalam tokonya. Tapi kalau jasa tidak. Dokter hanya memeriksa, tapi dia menghasilkan keuangan dan hasilkan keuangan itulah yang kita catat. Ya, itu berbeda. Jadi hari ini perusahaan jasa. Kembali ke transaksi. Kalau transaksi berbicara keuangan, maka diingatkan transaksi itu kita catat dari tanggal berapa, nak? Oke, Ibu tanya kepada Balkis. 1 sampai 31. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Transaksi adalah kegiatan mencatat laporan keuangan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kenapa, Bu, kok dicatat dari tanggal 1 sampai tanggal 31? Wajib. Ya, untuk akuntan harus dicatat dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, Ibu tanya Balkis, untuk perusahaan, satu hari ada berapa transaksi yang berhubungan keuangan? Kira-kira bisa dihitung nggak? Untuk kamu sendiri aja bisa 3, 5, 6. Tapi perusahaan, ada berapa transaksi? Banyak, Bu. Banyak. Bisa ratusan? Bisa. Bisa ribuan? Bisa. Bisa. Apalagi kalau perusahaan itu maju pesat. Contoh perusahaan maju, Indomaret, Indofood, PT Astra, PT banyak lagi sekalian. Yang berhubungan dengan keuangan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Maka bisa ribuan, nak. Nah, pentinglah yang mencatat. Dia pakai sistem by komputer. By sistem. Kita catat dari tanggal 1 hari nih. Ibu bicara 1 hari. 1 hari bisa ribuan, bisa ratusan transaksi berhubungan keuangan. Contoh, karyawan sakit, mau izin, tidak masuk hari ini, itu kita katakan transaksi enggak? Balkis? Enggak, Bu.
Tidak. Oke. Hegel. Dengar Ibu? Hegel, dengar Ibu? Oke. Kenapa putus-putus sinyal? Ibu tanya. Ya. Ibu tanya. Hari ini di perusahaan itu membeli mobil sebanyak 2 miliar. Transaksi akan? Jual beli. Kenapa? Transaksi akuntansi kan? Kenapa Bu? Nggak kedengar, ini agak sinyal Bu. Kenapa Bu? Perusahaan membeli mobil 2 miliar. Ada kegiatan. Dengar suara Ibu? Iya. Transaksi bukan? Dengar, jual beli itu Bu. Iya, transaksi karena Dicatat jual beli. Kenapa? Dimasukin Dicatat, transaksi? Ya, kenapa? Karena jual beli. Sabar Bu, taruh. Pat, tolong. Beli barang sih deh. Menukar barang dengan lo gitu deh. Ya karena kan menukar barang gitu loh. Jadi dia 2 miliar dapat mobil gitu kan, transaksi jual beli namanya. Gitu. Kalau izin cuti? Kalau izin cuti kan bukan transaksi, cuma libur Bu. Terima kasih. Untuk Nabila Muazzara. Ya, Nabila Muazzara. Oke. Dengar suara Ibu? Ibu ingat lagi, kenapa Ibu tidak diulang-ulang terus? Karena apa? Tidak ada transaksi, maka tidak akan ada laporan accounting. Tidak akan ada laporan keuangan. Kalau cuma hanya kegiatan-kegiatan yang tidak berdasarkan keuangan, jangan dicatat. Ya, seorang accounting. Tetapi walaupun misalnya catat Ibu tanya tentang Nurhaliza, Salsabila. Dengar suara Ibu? Yang lainnya perhatikan, Nurhaliza. Ahmad Raihan. Ahmad Raihan. Dengar suara Ibu? Berarti kalian tidak menyimak. Besok-besok lagi Ibu akan nyalakan semuanya kamera, aktifkan. Ya. Kalau kalian perhatikan. Ibu ulangi lagi. Transaksi adalah harus berhubungan dengan keuangan. Tidak ada transaksi, tidak ada melaporkan kegiatan akuntansi. Ya. Kalau yang tidak berhubungan dengan keuangan jangan dicatat. Itu untuk perusahaan jasa. Kita hanya nomor 1 aja dulu. Nomor 1, kelompok 1. Terima kasih sudah presentasi hari ini. Ibu tekankan bahasanya hari ini tentang transaksi. Nanti tugasnya Ibu minta kelompok 1 minggu depan tolong mencatat transaksi. Contoh 1 kegiatan transaksi selama sebulan di perusahaan. Ya, tugasnya itu ya, kelompok 1 ya. Oke. Ya, kelompok 1 tentang transaksi, Ibu minta nanti bukti-bukti transaksinya. Apa kegiatannya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ingat, perusahaan jasa. Kelompok 1 masih dengar suara Ibu? Itu 1 bulan, Bu. Ya, 1 bulan. Kamu nggak usah mencatat, kamu screenshot, kamu cari. Ya. Itu perkelompokan ya? Kelompok 1. Iya, per kelompok. Kelompok 1 mencatat transaksi, ingat, perusahaan jasa dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kamu cari soal-soal yang transaksi berhubungan dengan keuangan. Hanya catat aja, ya. Nanti ditayangkan di Word kan, Bu? Di Word. Ya. Ya, di Word. Nanti untuk kelompok 2 prakteknya di Excel. Ya, kita mulai praktek nanti. Oke? Siap kelompok 1? Siap.
Ya, perusahaan jasa ya. Mencatat dari tanggal 1 sampai tanggal 31 karena yang berhubungan dengan akuntansi identik dengan Kelompok lain keuangan. kagak, Bu? Bu, kelompok Hah? lain enggak. Bu, Iya, kelompok 2 tadi dulu, masuk dulu ini kelompok 1 dulu. Oke? dan kelompok lain Bu, naik. maaf Bu. Kayak Ya. semua kelompok temanya sama deh Bu, siklus perusahaan jasa. Soalnya kelompok 6 juga temanya Ya, itu Bu. nggak apa-apa, nak. Ingat, nanti ada tugas tersendiri. Apa yang kamu presentasikan, kamu print, kamu tempel di buku BB. Paham? Dengan BB. Ibu buat. Buku BB ya, Bu? Itu buku besar. Buku besar. Yang BB kemarin kan Bang tuh. Kemarin. Poin kita Saya tahu. Bukan di buku kredit, buku BB yang besar. Hasil kamu presentasi masing-masing kelompok, kamu print, tempel di buku BB. Jadi siklusnya seperti itu. Yang di printnya itu PowerPoint ya, Bu? Iya, PowerPoint-nya. Nggak apa-apa, PowerPoint-nya aja. Ya, nanti dari situ, Ibu ingat, siklus akan kalian membaca dari siklus itu nomor 1. Nggak apa-apa. Satu kelompok ada 5. Print kelompoknya, masing tempel. Berarti kelompok 1 siklusnya beda dengan kelompok 2. Kelompok 2 siklusnya beda dengan kelompok 3, tapi identik sama. Nanti kita tayangkan hari ini makanya. Paham ya? Bu, Ibu. Nanti itu yang per bulan itu di Word terus ditampilkan juga minggu depan. Minggu depan kamu bukan untuk kelompok 1 aja transaksi. Iya, ini saya kelompok Nanti 1. kelompok 2. Iya. Enggak, kelompok 1 cari transaksi dari 1 sampai tanggal 31 perusahaan jasa. Kelompok 1 aja. Ya, itu ditaruh di Word kan? Iya, nanti ditayangkan minggu depan presentasi. Nanti kita kerjakan dengan kelompok yang lain gitu. Dari soal kamu. Paham? Oh, nyari soal. Ya, soal aja, nak. Kamu nggak usah nulis. Kamu kalau nulis ntar marah sama ibu tanggal 1 sampai tanggal 31 catat. Iya lah, Bu. Kamu Ini udah pengen ya? nggak jadi, Bu. Kamu cari soal yang baik, cari yang perusahaannya maju, is the best. Tanggal 1, tapi 1 hari 1 ya. Jangan 1 10 boleh nggak, Bu? 1 hari 1 soal. Oh, saya soal. Tanggal 1 soal, tanggal 2 1 soal. Nanti ada kamu cari soal akuntansi perusahaan jasa. Kamu langsung cuma 1 lembar. Jangan sampai 2 lembar. Nanti kita bahas. Paham ya? Ya, sebelum bisa di-share ke Ibu dulu nanti oke. Kalau Ibu bilang oke. Untuk kelompok 1. Oke, siap untuk menghemat waktu kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, tampilkan PPT-nya. Ya, kita lihat untuk siklus perusahaan jasa dari kelompok 2. Kita kasih kelompok 1, kita kasih A+, ya. Untuk kelompok 1, jangan lupa tugasnya transaksi soal selama 1 bulan. Silakan kelompok 2. Di komen. Ya, Balkis di komen. Untuk kelompok 2 di komen. Siap kelompok 3, 4, 5, 6 yang lainnya. Waktunya insya Allah cukup. Anggota yang lain, kelompok 2. Kami akan presentasi jasa.
Waalaikumsalam. Jasa. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam waktu 1 tahun. Dalam melaksanakan siklus akuntansi dimulai dari awal tahun, pembukaan, dan akhir tahun dengan penutupan jurnal. Pencatatan yang dilakukan menggunakan prinsip, kaidah, serta teknik akuntansi yang berguna untuk mencatat segala kegiatan transaksi. Selanjutnya. Selanjutnya terdapat tahap pencatatan. Tahap pencatatan pada perusahaan jasa merupakan tahap pertama. Oke, Nak, bagus, mohon maaf. Simpel saja tahap pencatatan, tahap pengisiran, nggak usah dibaca isi dalamnya supaya simpel, ya. Lanjut, simpelnya aja, ya. Itu aja pesan Ibu. Masuk ke subbab tahap pencatatan. Di dalam tahap pencatatan terdapat pendahuluan. Di sini terdapat contoh pendahuluan makalah perusahaan jasa. 2. Terdapat sumber pencatatan. Yang ketiga terdapat bukti pencatatan. Ya. Yang ketiga terdapat identifikasi dan analisis bukti pencatatan atau disebut dengan penggolongan. Dan yang keempat terdapat jurnal atau general jurnal.
Kertas kerja. Pengertian kertas kerja adalah yang dibutuhkan pada perusahaan akan menyusun laporan. Laporan laba rugi. Laporan rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode. Lanjut. Nggak usah Laporan dibaca perubahan modal. Nggak usah dibaca keterangannya, langsung aja yang gambar kuningnya kamu baca. Simpel. Iya. Nanti penjelasan Laporan perubahan modal, neraca, unsur-unsur dalam neraca. 1. Aset harta. Belum. Jurnal ekuitas keuangan. Ekuitasi. Jurnal pembalik merupakan membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Tujuannya untuk mencegah ataupun ganda. Fungsinya itu mempermudah dan menyederhanakan penyusunan jurnal catatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru. Tapi perlu ketahui nggak semua jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Cuman suatu akun jurnal yang memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Jurnal penutup merupakan yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menihilkan nominal pada periode akuntansi tertentu yang disusun perusahaan setiap akhir periode. Tujuannya itu untuk mengeluarkan saldo pada awal periode akuntansi berikutnya. Fungsinya menutup seluruh akun nominal dalam periode berjalan agar memiliki saldo nol. Terdapat 4 kelompok akun nominal yang harus ditutup dalam perusahaan jasa, yaitu akun pendapatan, akun beban, ikhtiar atau rugi, dan akun private. Neraca sisa atau saldo setelah penutupan merupakan penyusunan neraca saldo setelah penyusunan jurnal penutup. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa jurnal saldo pada buku besar seimbang atau balance. Akun-akun yang dimasukkan dalam setelah penutupan itu hanya akun yang bersifat real. Lainnya itu akun nominal dan akun sementara itu sudah tutup dan tak perlu dibuatkan neraca saldonya. Bentuk neraca saldo setelah penutupan itu kita bisa lihat di gambar di samping. Pada bagian terdapat nama perusahaan, lalu setelahnya disusul dengan judul. Pada bagian ketiga terdapat tanggal periode pembuatan, dan pada tabel berita data. Ya, kalau tidak ada, lihat aja nggak apa-apa. Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, nanti bisa disampaikan di chat. Yang informasikan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan gambaran siklus akuntansi perusahaan. Simpel dan memang cukup baik sekali terangannya, gambarannya, dan paparannya. Kita kasih A+ untuk kelompok 2. Tetap kalian nanti di print, bagikan ke kelompoknya, yang lainnya. Hasil PPT-nya kamu baca masing-masing kelompok 2 print, kamu tempel di buku BB-nya masing-masing kelompok. Oke. Kelompok 1 tadi memberikan tugas itu tentang transaksi. Kelompok 2 tugas tentang tolong. Minggu depan, bukan minggu depan, setelah kelompok tolong pembahasan tentang ya, diingatkan kelompok 2 pembahasan materinya tentang jurnal aja, nah. Ya, kamu nanti apa itu pengertian jurnal itu apa, kamu nanti di berbentuk PPT atau berbentuk Word juga boleh. Simple ya, jurnal. Paham untuk kelompok 2? Paham. Ya. Dengan materi apa? Materi apa? Materinya? Jurnal. Cukup
kata jurnal. Kelompok 1 cukup dengan kata transaksi, kelompok 2 jurnal, ya. Oke, kita dapat materi untuk minggu ke depan. Terima kasih untuk kelompok 2, plus alhamdulillah masuk ke kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Identifikasi dan analisis transaksi. Selanjutnya dibacakan oleh Safa Nadia. 2. Pencatatan transaksi ke dalam Tiganya mana? 3. Transaksi ke dalam buku besar. Oke, lanjut. 4. Penyusunan neraca saldo. 5. Penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Ya. Lanjut. 6. Neraca jur. 7. Penyusunan laporan keuangan. 8. Penyusunan jurnal penutupan. 9. Jurnal pembalik. Neraca akhir atau awal penutupan. Oke. Sudah? Ya. Untuk tolong tampilkan yang ketiga. Ada 1, 2, 3 yang ketiga. Ya, oke. Ya, oke. Perhatikan untuk kelompok yang lain, ya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah memberikan tentang siklus. Kita lihat masing-masing siklus, kelompok 1, 2, maupun 3 berbeda. Tapi inti pada dasarnya sama. Ya, maka Ibu sarankan ya kira-kira hasil PPT-nya di print masing-masing anggota, silakan ditempel di buku BB, mudah-mudahan ada rezeki ada, karena Ibu hanya menyarankan buku BB, kan buku box ya, buku besar yang 1 folio itu kalian tempel dengan cat ujungnya dikasih lem, tidak semua dilem karena akan merusak buku ya, jadi ujung-ujungnya saja. Kita akan berpatokan kepada siklus akuntansi perusahaan jasa. Terima kasih untuk kelompok 3. Tetap kasih Ibu tugas yang kita tayangkan hanya nomor 3. Perhatikan kelompok 3 itu tentang posting ke buku besar. Silakan kalian nanti berbentuk Word atau bukan PPT terlalu banyak ya, boleh 2 slide menggambarkan tentang buku besar, menjelaskan untuk kelompok 3 ya, minggu ke depan ya. Ya, Bu. Ya, bukan soal, bukan apa-apa, tapi menjelaskan tentang posting. Apa itu posting? Identik dengan istilah ekonomi. Posting adalah BB atau buku besar. Bukan bukunya yang besar, tetapi bukunya banyak sekali. Bisa 50-an, bisa apa, tapi sifatnya hanya simpel. Untuk membantu menjalankan laporan keuangan. Maka materinya untuk kelompok 3 silakan
menggambarkan tentang posting atau buku besar. Itu aja ya tugas kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, Ibu kasih A+. Oke. Silakan masuk ke kelompok 4. Haikal, ya. Hadir Bu, kelompok 4. Ya, silakan. Ya, ditulisnya baik sekali, bagus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan situasi pada perusahaan jasa. Ini ya, selanjutnya dong. Bisa dilihat kalau itu. Definisi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan bisnis utamanya di bidang layanan. Perusahaan jasa menjual jasanya untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan jasa tidak melakukan aktivitas pembelian barang untuk dijual kembali. Contoh perusahaan jasa misalnya jasa profesi seperti akuntan, jasa travel, kayak angkutan konvensional, lalu bimbingan belajar di bidang jasa pendidikan dan banyak lagi. Oke, selanjutnya. Gantian yang baca. Contoh perusahaan jasa. Satu, perubahan jasa penerbangan. Perubahan jasa pembersihan. Perusahaan, bukan perubahan. Perusahaan. Ya, siap. 3, perusahaan teknologi. Ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa. 1, analisa transaksi. 2, pembuatan jurnal. Selanjutnya yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca saldo atau penerimaan. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan adalah jurnal penutup. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Dan 10 adalah neraca akhir atau awal setelah penutup. Sekian dari kami. Ada yang jelas belum? Atau yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Ya, kalian tampilkan yang keempat. Untuk kelompok 4. Yang ini ya, Bu? Bukan, itu 3. 1, 2, 3. Berarti yang nomor 4-nya saya. Nomor 4-nya, nak. Ini kan jenis-jenisnya. Yang tadi nomor 4. Ke bawah lagi. Ya. Ke bawah lagi coba. Ya, lihat nomor 4-nya. Ada nomor 4-nya. Itu 2. 3, 4. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita A+ untuk kelompok
tentunya kalau dibicarakan ada yang ingin bertanya, ada yang kurang paham, pastinya banyak bertanya dan mungkin pastinya belum paham. Nanti kalian bisa nggak apa-apa, silakan aja. Kalaupun ada, ya nanti tinggal pemahamannya sambil berjalan di chat ya, di chat masing-masing kelompok. Terima kasih untuk seperti biasanya kelompok 4 kalian bisa lihat di kalian buatnya, yaitu tentang apa nak? Baca. Neraca saldo atau neraca coba. Ya, oke. Neraca saldo atau neraca percobaan. Silakan kalian mencari keterangan-keterangan tentang neraca saldo atau neraca percobaan untuk minggu depan, kelompok 4 khususnya. Ya, paham? Ya. Ya, khusus neraca saldo aja. Ya, apa itu neraca saldo, apa itu identiknya atau rumusnya atau bagaimana. Silakan, tetap dibantu sama Ibu tentang rasa pemahaman. Terima kasih kelompok 4. Ya, kita ingat dari seluruh siklus pertama transaksi ditutup dengan neraca penutup, neraca saldo awal. Nah, itu siklus. Seperti kayak kita bangun tidur, kita kembali lagi tidur. Bangun tidur, apa itu semua jutanya untuk seharian, kembali lagi itu namanya siklus. Aku sih tidak terlepas dari siklus. Ya, nanti kita akan melakukan hal tahapan-tahapan yang kalian buat tentang siklus. Walaupun caranya beda, tapi pada dasarnya untuk kelompok 4 tentang NS. Itu NS, neraca saldo atau percobaan. Silakan untuk kelompok 5. Masuk ke kelompok 5. Bentar, Bu. Waktu berapa menit lagi, Nak? Masih cukup? Berapa kelompok lagi? Sampai jam 9, Bu. Ya, Ibu tanya kelompok sampai berapa? Kelompok? Sampai 9? 6, Bu. Oke, silakan.